Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam bab fikih muamalah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perincian dari patokan gharar yang bisa merusak muamalah. Nah, sebagaimana yang kita sudah ketahui, gharar itu ada yang merusak muamalah, ada yang tidak. Nah, yang merusak muamalah ini kemarin rinciannya ada 4 atau poinnya ada 4. Nah, perinciannya bagaimana? Insya Allah kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. Ya, tapi bakhafillah yang semoga Allah muliakan, kemarin di dalam pertemuan sebelumnya kita mengetahui ada 4 kaidah, 4 patokan bahwa gharar itu akan merusak muamalah. Ya, yang pertama adalah gharar itu terjadi pada akad muawadhah. Jadi akad muawadhah, ya. Nah, akad muawadhah ini adalah akad komersil mudahnya. Jadi akad komersil. Misalnya jual beli, ijarah itu sewa menyewa, kemudian jasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka ini tidak boleh ada gharar. Juga masuk ke dalam musyarakah. Musyarakah ini kalau di dalamnya ada komersil, ya maka tidak boleh ada gharar di dalamnya, ya. Jadi sekali lagi, akad gharar ini masuk ke dalam muawadhah atau akad komersil. Maka kalau sudah seperti itu, maka ghararnya rusak, ya. Contoh seperti kita membeli barang, ya, tapi tidak tahu isi barang itu apa, maka tidak boleh, ya. Kita membeli barang di dalam kardus. Kardus kita tidak tahu apa isinya, dibeli oleh kita, maka tidak boleh, tidak sah jual belinya, ya. Ah, kemudian dikecualikan gharar ini kalau di dalam akad tabarruat. Jadi akad tabarruat itu akad sosial. Akad sosial contohnya apa? Misalnya hibah. Hibah, pemberian, irfaqat, ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, misalnya begini. Saya memiliki 2 kardus. Kardus A, kardus B. Nah, kemudian saya katakan kepada orang lain, ya. Kalau kamu mau, silahkan ambil mana saja yang kamu suka, mau di kotak A, kotak B. Misalnya kotak A isinya berlian, ya. Yang satu lagi cuman kertas. Silahkan ambil mana yang kamu suka. Kalau misalnya ini di sini ada berlian, ini di sini ada kertas, tapi yang mana? Silahkan saya kasih kepada kamu. Maka yang demikian boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu akadnya sosial, tabarruat, ya, memberi. Tidak apa-apa. Atau misalnya saya lempar uang, saya lempar uang 100 ribuan, saya gulung-gulung 100 ribu itu, kemudian saya lempar, siapa yang bisa menangkap uang ini maka jadi milik dia. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam bab tabarruat, bab kebaikan, bukan masuk ke dalam bab komersil atau akad komersil, ya. Kemudian misalnya kita ke anak-anak kita ada 4, ada 5 orang. Nah, siapa yang nanti kita undi, ya, dari 4 orang ini anak kita undi, ya, anak bapak misalnya, anak abi nih, anak-anak, kalau nanti siapa yang keluar dari undian ini, maka dia yang akan menemani abi kemana? Ke Mekah untuk umroh. Nah, kemudian diundi, ternyata keluar anak yang nomor 2. Boleh tidak? Boleh. Karena ini adalah bab tabarruat, bab akad yang bentuknya sosial, bukan muawadhah, ya. Jadi intinya tadi sampaikan oleh ayahnya, nah, tahun ini berarti anak nomor 2. Tahun besok siapa nanti diundi lagi. Terus seperti itu boleh? Boleh. Nah, ini dalam bab tabarruat, ya. Tapi kalau dalam bab muawadhah tidak boleh. Dalam jual beli, ijarah tidak boleh. Tapi dalam akad tabarruat diperbolehkan, ya. Demikian, ini yang pertama. Ya, yang kedua, akad gharar itu atau gharar itu apabila an yakuna kasiran. Kalau banyak, kalau berat. Kalau banyak maka tidak boleh ada gharar di dalamnya. Kalau sedikit maka diperbolehkan. Maksudnya bagaimana?
banyak atau sedikit ya. Maksudnya adalah misalnya contoh kita ingin membeli motor dan kita nggak tahu mesinnya bagaimana, bagus atau tidak. Nah, kita tidak mengetahui mesinnya ya. Kemudian kita tidak perlu juga untuk membongkar mesin motor itu. Kenapa ya? Karena tidak tahu. Yang penting kita dengarkan, wah suaranya bagus. Kemudian tenaganya kuat dan lain sebagainya. Bismillah lah saya beli. Bisa jadi nanti ternyata mesinnya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Maka yang demikian diperbolehkan. Kenapa? Karena akad atau gorornya itu hanyalah pengikut atau sedikit ya, sedikit. Contoh lagi misalnya kita menyewa rumah 1 bulan, tiap bulan ya. Tiap bulan misalnya nyewanya bayar 300.000 atau 500.000. Nah, kita ketahui bahwa tiap bulan itu berbeda hitungannya. Ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, ada yang 29, kan begitu? Nah ini berarti goror. Ya tapi nilainya sama 300.000 atau 500.000. Bulan ini 28 hari bayarnya tetap 300.000. Bulan besok misalnya 31 hari bayarnya tetap juga segitu. Ini ada goror. Nah tapi gorornya sebagai goror yang sedikit maka diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya gorornya banyak maka tidak diperbolehkan ya. Contoh lagi misalnya kalau di dalam sekarang itu all you can eat begitu ya, makan bisa sepuasnya gitu ya. Bayar 100.000 silakan makan sekenyangnya. Nah ini sebetulnya sudah ada patokan, sudah ada hitungan dari si pemilik. Dia sudah menghitung orang itu kalau makan itu segimana, begitu kan? Nah adapun kalau lebih dari itu mah keluar biasaan untuk tipe-tipe tertentu, orang-orang tertentu. Maka itu sudah dipatok, sudah dihitung. Sudah dikalkulasi bahwa orang itu misalnya paling banyak 3 piring. Tapi ada yang sampai 5 piring. Ini mah orang-orang tertentu saja. Berarti gorornya goror yang sedikit. Maka diperbolehkan. Wallahu alam. Ya demikian. Yang kedua gorornya kalau banyak tidak boleh. Kalau sedikit maka diperbolehkan. Ya. Tapi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ya. Yang ketiga. Ketiga ya. Maka afwan. Saya ingin berikan contoh lagi kepada sahabat semua ya, kepada sahabat-sahabat syiar yang semoga Allah muliakan ya. Contoh nanti yang ringan, contoh yang ringan itu contoh lagi misalnya dalam bab tentang jual beli rumah. Kita tidak tahu pondasinya bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana kualitas temboknya bagaimana dan sebagainya. Maka yang demikian adalah tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena gorornya kecil. Gorornya kecil ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini goror yang ringan, goror yang tidak berat, maka tidak apa-apa ya. Baik. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wal ghararu idza kana yasiran aw la yumkin al-ihtiraz minhu lam yakun mani'an min sihatil aqd. Bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gharar jika dia itu ringan atau sedikit atau tidak mungkin untuk mencegahnya, maka tidak akan menghalangi sahnya akad, ya. Bi khilafil katsir alladhi yumkin al-ihtiraz min. Berbeda dengan goror yang dominan, goror yang banyak yang mungkin bisa untuk dicegah ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, kalau misalnya sekali lagi gorornya berat banyak maka tidak diperbolehkan, tapi kalau sedikit tidak apa-apa ya. Tapi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, selanjutnya yang ketiga adalah goror terjadi pada barang inti yang diakadkan. Barang inti yang diakadkan. Nah ini contohnya misalnya kita membeli janin yang masih ada di dalam perut induknya. Misalnya kita beli janin domba atau kambing, ya masih ada di dalam perut induknya. Nah lahir atau tidak kita tidak tahu. Kemudian kita beli, bayar misalnya 200.000. Kalau lahir berarti milik saya. Kalau mati berarti uangnya diambil oleh si penjual dan kita tidak punya apa-apa. Maka ini barang inti ya.
barang inti, maka tidak boleh di situ karena ada gharar. Tapi kalau dalam pengikut maka diperbolehkan. Sebagai pengikut maka diperbolehkan. Contohnya misalnya kita membeli induk, di mana induk itu ada janin di dalamnya, ada bayi domba di dalamnya. Ada 5 domba ya, kemudian saya jual. Sok siapa 5 silakan terserah yang mana. Harganya semuanya sama 3 juta nggak apa-apa. Nah, kemudian diambil yang ada janinnya, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena inti yang dijual, inti yang diakadkan adalah induknya. Adapun janinnya itu sebagai pengikut ya, maka diperbolehkan. Wallahu alam. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, bahwasanya yang tidak boleh itu adalah hajat, gharar yang tidak ada hajat. Adapun ada hajat, ada keperluan yang mendesak ya, maka ini diperbolehkan oleh syariat. Ada masuk ke dalam darurat. Darurat ya. Kata bahwasanya innal hajat al-amah tanzilu manzilat ad-darurah. Bahwasanya kebutuhan umum itu menempati kedudukan darurat. Ya, jadi kalau seseorang dia itu atau banyak orang yang memerlukan sesuatu itu, maka yang demikian adalah darurat, maka diperbolehkan ya, diperbolehkan. Contohnya misalnya ada orang miskin, orang tidak punya makanan apa-apa. Dia hanya punya pohon kurma, di mana pohon kurma itu masih basah, masih rutob, masih basah. Kemudian ditukar dengan kurma yang kering. Nah, kita kurma basah misalnya 1 ton ditukar dengan kurma kering. Misalnya berapa? 300 kilo. Nah, maka diperbolehkan kata Nabi SAW. Ya, ini di dalam bab ariyah. Ariyah itu jual beli ya, tukar menukar antara kurma mentah dengan kurma kering. Pada hakikatnya awalnya tidak boleh, tapi di situ karena ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Karena orang yang miskin, orang yang petani, dia tidak bisa lagi memakan apa-apa ya, kecuali tadi menukarkan barang yang rutob dengan kurma yang kering ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang betul-betul mendesak, maka tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Ikhwatillahi yang semoga Allah muliakan. Demikian yang bisa disampaikan. Jadi gharar yang bisa merusak akad itu ada 4 hal ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya masih dalam bab gharar ya, karena memang gharar ini penting sekali dan banyak sekali yang harus kita pahami. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan coba memahaminya insya Allah ya. Demikian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Wallahu a'lam ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.